Kembali lagi bersama Morning Mo. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Midnight. Film ini mengisahkan tentang wanita tunarungu bernama Kyungmi. Dia bekerja sebagai konselor di call center berbasis isyarat, yang bertemu dengan pembunuh berantai berdarah dingin Dong-sik. Yops, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan share channel ini agar kami juga semangat membuat video-video lainnya. Cerita dimulai di malam hari, ketika seorang wanita berjalan pulang. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari dalam sebuah mobil. Tak lama dia pun menghampiri mobil tersebut, dan terkejut melihat ada seorang pria yang kesakitan meminta tolong, dan tak disangka akhirnya dia pun menjadi target pembunuhan selanjutnya. Di sebuah kantor terdapat Kyungmi, wanita tunarungu yang bekerja sebagai konselor di call center berbasis isyarat. Tidak hanya bisa berbicara, Kyungmi juga tidak dapat mendengar. Walau tidak bisa mendengar, Kyungmi bisa mengetahui perkataan seseorang dari gerakan bibir. Kyungmi merupakan gadis yang ceria dan pekerja keras. Di lain tempat, terlihat Choi So-jung yang sedang meminta izin kepada kakaknya untuk pergi berkencan. Kakaknya yang sangat menyayangi Soo-jong, terlihat mencemaskan adiknya dan meminta Soo-jong agar cepat pulang. Sementara itu, Kyungmi yang sudah pulang kerja menjemput ibunya. Ibunya juga wanita tunarungu yang sama seperti Kyungmi, mereka saling menyayangi dan mempunyai hubungan yang hangat di keduanya. Kyungmi menurunkan ibunya di sebuah gang. Dia menyuruh ibunya pergi dahulu, sementara dia pergi untuk memarkirkan mobilnya. Di tengah perjalanan, terlihat Dong-sik si pembunuh berantai mengikuti ibu Kyungmi, dan ingin membunuhnya, namun aksi Dong-sik gagal karena tiba-tiba So-jung yang berpapasan dengannya, membuat Dong-sik menggagalkan niatnya untuk membunuh ibu Kyungmi. Dengan kesal Dong-sik langsung mengubah target pembunuhannya menjadi So-jung. Dong-sik langsung mengejar, menarik dan menusuk gadis malang itu di sebuah gang sempit. Kyungmi yang sudah memarkirkan mobilnya, langsung pergi menemui ibunya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia terhenti melihat sebuah sepatu yang terlempar dari sebuah gang kecil. Dengan langkah yang hati-hati Kyungmi berjalan memasuki gang gelap. Tak disangka dia dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang kesakitan meminta bantuan padanya. Dong-sik yang menyadari Kyungmi yang mendapati targetnya, langsung menyerang Kyungmi dari belakang. Kyungmi dengan sekuat tenaga mencoba lepas dan lari dari Dong-sik. Dong-sik pun langsung mengejarnya. Kyungmi yang harus terlibat dalam aksi kejar-kejaran maut itu, mencari cara agar lepas dari Dong-sik si pembunuh berantai berhati dingin. Dengan perlahan Kyungmi membuka mobilnya. Di dalam mobil dia menyadari mesin pendeteksi suara yang menandakan adanya orang yang ada di dekatnya. Benar saja Kyungmi dikejutkan dengan Dong-sik yang sudah berada di kursi belakang. Dan Kyungmi langsung menancap gas dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berhenti, yang membuat Dong-sik terpental. Dengan ketakutan Kyungmi melepaskan diri dan berlari sekuat tenaga dari Dong-sik, dan akhirnya dia berlari ke arah ibunya dan menekan tombol darurat. Seketika alarm dan lampu di gang tersebut menyala. Namun naas, Dong-sik tidak tinggal diam begitu saja, dia menghampiri Kyungmi dan ibunya dengan penampilan yang rapi, dengan mengenakan setelan jas. Dan berpura-pura menanyakan adiknya yang hilang, Kyungmi tanpa mencurigainya membawa Dong-sik langsung ke gang kecil tempat dia melihat So-jung. Polisi pun yang memeriksa tidak menemukan adanya orang di sana, dan polisi meragukan pernyataan Kyungmi, namun Kyungmi berusaha keras menjelaskannya. Polisi langsung membawa mereka ke kantor, agar Kyungmi menuliskan pernyataannya mengenai kejadian yang dia alami hari ini. Sementara itu, terjadi sedikit pertengkaran antara Dong-sik dan bapak-bapak. Tak sengaja HP Dong-sik pun terjatuh dan diambil oleh ibu Kyungmi. Tak lama kemudian datang kakak So-jung yang terlihat cemas karena belum mendapati kabar dari adiknya. Polisi menyuruhnya untuk memperlihatkan foto So-jung. Ketika dia memperlihatkan kepada Kyungmi, Kyungmi langsung menyadarinya bahwa gadis yang difoto adalah gadis yang ditemuinya tadi. Ketika dia berusaha menjelaskan, dari belakang Dong-sik menyerang kakak So-jung dengan sebuah pisau. Dong-sik mengakui bahwa dia yang membunuh adiknya, dengan amarah kakak So-jung langsung menghajarnya dan mengarahkan pisau ke leher Dong-sik, sementara itu Dong-sik yang cerdik berakting seolah-olah dia yang menjadi korban. Polisi yang melihat pun langsung menyerang kakak So-jung dengan sengatan listrik. Di luar, Kyungmi dan ibunya yang ketakutan terkejut melihat polisi yang sopan kepada Dong-sik. Kyungmi dan ibunya berusaha menjelaskan bahwa Dong-sik penjahat yang sebenarnya, namun polisi tidak menghiraukan mereka. Tak lama polisi pun menyadarinya dan meminta maaf, mereka pun langsung pulang ke rumah. Dan tak lama mereka menyadari adanya orang yang mengedor-ngedor pintu.
Dengan cemas Kyung Mi membuka dan ternyata itu adalah teman ibunya, yang mengajak ibu Kyung Mi pergi. Kyung Mi yang sendirian di rumah tidak menyadari bahwa Dong Sik sudah berada di rumahnya, dengan sebuah kapak di tangannya. Dong Sik pun langsung menyerang. Dengan refleks Kyung Mi menyadarinya dan mengelak, Kyung Mi yang ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk meloncat dari jendela. Kyung Mi sempat tertangkap, namun dapat melepaskan diri dari Dong Sik. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Kakak Sojung pun tak sengaja melihat mereka dan langsung mengejarnya. Singkat cerita, Kyung Mi sampai di jalan buntu. Tiba-tiba kakak Sojung membantunya. Namun Dong Sik mempengaruhi kakak Sojung, dia akan memberitahu keberadaan adiknya asalkan dia pergi dan tidak ikut campur. Dan dia pun pergi dengan rasa bersalah kepada Kyung Mi. Sudah diduga bahwa Dong Sik tidak akan memberitahu kakak Sojung keberadaan adiknya. Dia pun marah dan merasa bersalah. Sementara itu Kyung Mi yang terus berusaha kabur dan lolos dari Dong Sik. Dan saat itu Kyung Mi tak sengaja melihat Sojung, dia pun memberikan HP-nya kepada Sojung. Dia langsung mengalihkan perhatian Dong Sik agar tidak mengetahui keberadaan Sojung, dan terus berlari. Berkat Kyung Mi, akhirnya Sojung berhasil diselamatkan. Di tempat lain Kyung Mi berlari di tengah keramaian. Melihat Kyung Mi yang tidak bisa berbicara sambil memegang pisau membuat orang-orang malah takut kepadanya. Kyung Mi berusaha kabur. Namun para tentara mendapatinya dan memberikannya kepada Dong Sik yang mengaku sebagai kakaknya. Dengan ketakutan Kyung Mi memohon kepada Dong Sik untuk melepaskannya. Namun Dong Sik tetap membawa Kyung Mi ke tempat yang gelap. Tiba-tiba kakak Sojung datang membantu. Dia langsung menghajar Dong Sik. Dong Sik pun berpura-pura pingsan. Dia yang mengetahui ibu Kyung Mi yang berada di sekitar langsung pergi dan mengancam untuk membunuhnya. Dong Sik pun bertemu dengan ibu Kyung Mi. Kyung Mi yang melihatnya dengan membawa pisau dia berlari kencang ke arah Dong Sik dan Kyung Mi menusuk sendiri perutnya. Dong Sik yang bingung dengan apa yang dilakukan Kyung Mi dan banyaknya orang-orang sekitar yang melihat mencoba membela diri. Namun dia marah ketika melihat Kyung Mi yang mentertawakannya. Dia mengamuk dan hendak menyakiti Kyung Mi namun polisi langsung menembaknya dan dia tewas di tempat. Di akhir cerita terlihat Kyung Mi dan ibunya yang bahagia di tepi pantai. Dan kemudian dihampiri oleh Sojung dan kakaknya film pun selesai.